Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya kembali ambil dari kitab Ester, pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul Perkenanan Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, hidup Kristen adalah suatu kehidupan yang mendapatkan perkenanan Tuhan atau favor Tuhan. Apa yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Sederhana saja saudara, saya memberikan sebuah contoh perkenanan dengan pernyataan seperti ini. Misalnya ada orang terlihat sangat senang kehidupannya, orangnya menyenangkan, apapun yang dia katakan rasanya orang-orang mudah mempercayainya. Dan saya pikir itu sebuah perkenanan, arti dari perkenanan. Bagaimana kalau hal itu dinyatakan dalam hubungannya dengan Tuhan? Ketika Tuhan memberikan favor kepada kita, perkenanan kepada kita, maka kita merasa hidup kita menjadi senang. Bahkan orang melihat kehidupan kita sangat senang. Apapun yang kita sampaikan, orang meyakininya menjadi sebuah kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan memberikan favor kepada kita. Bapak Ibu, kalau dalam sebuah keluarga ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan, maka saya yakin saudara, suasana sorga akan terjadi di dalam keluarga. Dalam kehidupan individu, maka kita akan melihat kita disukai semua orang. Dalam kehidupan individu, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang diperkenanan Tuhan, orang yang memiliki favor Tuhan, maka dia akan membawa damai satu dengan yang lain. Bapak Ibu, betapa indahnya kalau hidup kita berkenan di hati Tuhan. Betapa indahnya kalau sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, pagi ini rindukan hal itu. Di tempat kita bekerja, di rumah tangga kita, di tempat kita pelayanan, bahkan dimanapun kita harus mendapatkan favor Tuhan. Kita harus mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Ester pasal 5, saudara, dalam aturan kerajaan, jika raja tidak berkenan, maka Ester pasti dihukum mati. Di ayat 2 jelas dikatakan, ketika raja melihat Ester, sang ratu, berkenanlah raja kepadanya. Alkitab bilang raja memberikan kesempatan indah di mana raja berkenan menerima Ester. Kenapa raja berkenan kepada Ester? Jawabannya simpel. Karena hidup Ester berkenan di hati Tuhan, saudara. Dari mana kita tahu hidup Ester berkenan di hati Tuhan? Dia menyatakan doa puasa dalam masalah. Lalu dia tidak lupa diri, dia tidak munafik, dia tidak menyayangkan dirinya berkorban bagi yang lain. Bahkan saudara, Ester mengandalkan kekuatan Tuhan. Makanya Allah berkenan kepada Ester. Bapak Ibu keluargaku, mari kita seperti Ester menerima perkenanan Tuhan. Kita berkenan di hati Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak Pendeta kita bisa menerima perkenanan Tuhan? Kita bisa mendapatkan favor Tuhan. Yang pertama saudara, tentu hidup kita harus benar. Dimanapun kita berada, hidupmu harus benar, harus hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah kita memiliki spirit doa, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa kita. Yang ketiga adalah saudara, jangan sombong. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang dekat dengan kehancuran. Orang-orang yang rendah hati, maka berkenan di hati Allah. Yang keempat adalah kita harus yakin dengan pembelaan Tuhan di dalam diri kita. Pada saat kita punya masalah, pada saat ada orang-orang jahat yang ingin menghancurkan hidup kita, waktu hidupmu benar, engkau membangun doa, engkau rendah hati, percayalah ada pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka orang-orang seperti itulah yang mendapatkan favor, perkenanan dari Tuhan. Selamat pagi keluargaku, tetap andalkan Tuhan dan minta perkenanan Tuhan sehingga hidupmu semakin diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.